di media itu juga kita lakukan, baik di RRI maupun radio swasta, kemudian di media sosial, bahkan media sosial pribadi pun itu saya lakukan. Kita gunakan untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada hari H. Kemudian mengajak masyarakat juga untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik untuk negara ini. Dan itu termasuk akademisi, kampus-kampus mana yang memang ada hubungannya, itu pasti kita libatkan. Itu sebelum pemilu kemarin hampir tiap minggu kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kan hampir tiap bulan. Tapi karena pas di 2024 itu hampir tiap minggu kita lakukan itu. Dan anggarannya memang disupport dengan APBD. Itu memang ada di Kesbangpol, jadi tak ada masalah juga. Tidak ada masalah. Karena saat kita mengundang KPU, Bawaslu, akademisi, tak mungkin tak kita hargai waktu beliau-beliau untuk memberikan informasi itu kepada pelajar atau kepada teman-teman disabilitas dan lain-lain. Mari sama-sama gunakan hak pilih dengan baik, kemudian cari literasi yang benar, jangan percaya berita hoax, cari betul informasi yang detail, kemudian tentukan, karena tanpa kita maka Batam ini juga tidak akan bisa jalan kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di podcast KP Kota Batam. Ruang bincang santai tapi berbobot seputar pemilu dan pemilihan. Kembali lagi bersama saya Thomas, host Anda pada hari ini. Teman pemilih, pada kesempatan yang sangat berharga ini dan tentunya sangat spesial, kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, teman pemilih. Beliau adalah salah seorang atau salah sosok yang penting, perannya yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas politik di Kota Batam. Teman pemilih, mari kita sambut Ibu Riyama Manurung SH MH, Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam. Halo Bu Riyama, apa kabar Bu? Ya, halo Pak Thomas, halo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh teman pemilih dan warga Kota Batam khususnya. Baik, terima kasih Bu. Nah teman pemilih, selain Ibu Riyama Manurung, saat ini juga telah hadir bersama kita ada Ibu Tuti Ariyanti. Beliau adalah Kabid Poldagri Kesbangpol Kota Batam yang turut mendampingi Ibu Kaban hari ini. Dan juga bersama kita turut hadir Pak Adri Wisolawawan. Tentunya Pak Adri sudah tidak asing lagi buat teman pemilih. Bahkan Pak Adri sendiri pernah kita undang juga menjadi narasumber kita di podcast kali ini ya. Apa kabar Ibu Tuti dan Pak Adri? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, baik. Baik teman pemilih, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja mulai bincang-bincangnya dengan narasumber kita hari ini. Kita akan kupas bareng-bareng seperti apa catatan dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kota Batam dalam peran aktifnya dan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 lalu di Kota Batam. Baik, langsung saja kita mulai obrolannya. Izin Bu Kaban, pertanyaan yang pertama nih Bu. Kita semua tahu Bu, bahwa Kesbangpol punya peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik di daerah dan sering juga disebut sebagai garda depan dalam menjaga kondusivitas politik di daerah. Benar ya Bu ya? Nah dalam konteks pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu di Kota Batam Bu, peran strategis apa saja yang telah diambil oleh Kesbangpol Kota Batam dalam mendukung proses penyelenggaraan? Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Thomas. Teman-teman pemilih, sebelumnya saya mohon maaf ya, saya pakai baju begini karena hari ini tadi saya baru sebelum ke KPU, saya membuka kegiatan lomba pengucapan Panca Prasetya Korpri dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di lantai 4 Pemko. Baik. Dalam rangka hari ulang tahun Korpri tingkat nasional tapi dilaksanakan di Batam. Jadi izin pakainya Korpri. Iya, siap. Pegawai banget berarti ya. Di saat orang lain pakai batik, saya pakai Korpri. Baik, Pak Thomas, bicara tentang Kesbangpol, tentu kita harus memahami tupoksinya. Karena kadang-kadang masyarakat berpikiran bahwa Kesbangpol itu hanya melaksanakan kegiatan politik karena akhir kalimatnya pol. Politik. Padahal kan tidak ya. Jadi di Kesbangpol itu ada 4 bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsinya Kesbangpol. Yang pertama, karena memang kebetulan hari ini di KPU, tentu bidang politik dalam negeri. Saya sengaja membawa kabitnya karena kegiatan-kegiatan terkait politik, pemilu, pilkada, dan lain-lain itu beliau
pejabat teknisnya. Jadi tetap harus saya bawa. Iya, siap. Tanpa beliau kayaknya pemilu kemarin juga nggak aman gitu ya. Benar-benar. Kita juga Baik dari sisi anggaran dan lain-lain nggak aman lah pokoknya. Maka hari ini harus saya bawa juga beliau. Siap, Bu. Jadi Kesbangpol itu di bidang politik tentu khususnya di Pileg Pilpres 2024 ya Pak Thomas ya, Pak Adri juga, kami tentu yang pertama adalah koordinasi sepenuhnya kepada dan dengan penyelenggara. Jadi berkoordinasi dengan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Kemudian perencanaan anggaran dari awal sampai akhir itu juga Kesbangpol, karena meskipun penganggarannya dari pemerintah kota tapi pembahasannya tetap di Kesbangpol, sehingga bagi saya teman-teman KPU itu bukan orang lain lagi tetapi sudah jadi saudara gitu. Nah kemudian untuk masyarakat sendiri terutama pemilih, kami memang sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelum, sesudah dan sedang ada event pemilu atau tidak, Kesbangpol itu tetap melakukan itu. Baik. Yaitu sosialisasi kepada pemilih pemula, kepada perempuan, kepada kaum disabilitas, itu tetap kita lakukan. Ada atau tidak, seperti tahun ini, meskipun tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, tapi ini tetap dilakukan oleh Kesbangpol. Jadi itu tetap continue, ada atau tidak, itu tetap kita lakukan. Kemudian selanjutnya dari sisi kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial, kami melakukan pemetaan di lapangan, termasuk kemarin persoalan Panggalang bersama Pak Adri dan Pak Ketua, kita membahas itu baik dengan Disduk dan lain-lain. Jadi pemetaan kerawanan itu juga menjadi tugas Kesbangpol. Mana titik-titik yang memang KPU membutuhkan pemerintah kota, maka kita harus hadir di situ. Jadi itu salah satunya dan beberapa yang bisa kita lakukan. Kemudian kita menyampaikan kepada Forkopimda, terutama Despilkada, bahwa kita harus melaksanakan itu. Kemudian membuat laporan kepada Kementerian Dalam Negeri tentang apa yang sudah kita lakukan bersama penyelenggara. Gitu. Kemudian sosialisasi secara online di media itu juga kita lakukan, baik di RRI maupun radio swasta. Kemudian di media sosial, bahkan media sosial pribadi pun itu saya lakukan. Kita gunakan untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya pada hari H. Kemudian mengajak masyarakat juga untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik untuk negara ini. Itu dulu, Pak. Luar biasa. Jadi teman pemilih, Kesbangpol ternyata berperan sangat aktif ya Bu, dan strategis dalam mendukung proses penyelenggaraan di tahun 2024 lalu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Nah Bu, kalau kita bicara soal pendidikan politik, apalagi untuk pemilih pemula yang mungkin baru pertama kali terlibat dalam proses demokrasi. Tentunya mereka masih perlu banyak bimbingan ya Bu ya, dan pendampingan. Nah, saya yakin peran Kesbangpol pastinya sangat cukup besar untuk hal ini. Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada kita semua, khususnya kepada teman pemilih di Kota Batam, bagaimana Kesbangpol berkontribusi dalam hal ini, khususnya untuk mendorong literasi politik masyarakat. Silakan Bu. Iya, baik. Pada prinsipnya kami hanya fasilitator, Pak Thomas. Karena sebagai pegawai negeri kami punya batasan. Jadi kita hanya memfasilitasi penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Kemudian kita juga menggandeng akademisi dari beberapa perguruan tinggi untuk melakukan itu. Jadi pendidikan politik yang kita berikan itu sifatnya kami memfasilitasi. Jadi narasumbernya tetap dari KPU, dari Bawaslu, akademisi gitu. Jadi bahkan juga pernah kita libatkan orang partai politik. Jadi karena teman-teman DPRD minta waktu, ya silakan gitu. Sekaligus beliau menyampaikan bahwa beliau adalah caleg atau apa gitu. Itu kita kasih ruang. Kesempatan juga. Kita kasih ruang karena punya hak yang sama gitu. Jadi bukan berarti karena harus KPU saja, Bawaslu saja, tidak. Jadi kita memang menggandeng itu, termasuk akademisi, kampus-kampus mana yang memang ada hubungannya, itu pasti kita libatkan. Itu sebelum pemilu kemarin hampir tiap minggu kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kan hampir tiap bulan. Tapi karena pas di 2024 itu hampir tiap minggu kita lakukan itu. Dan anggarannya memang disupport dengan APBD. Itu memang ada di Kesbangpol. Jadi tak ada masalah juga. Tidak ada masalah. Karena saat kita mengundang KPU, Bawaslu, akademisi, tak mungkin tak kita hargai waktu beliau-beliau untuk memberikan informasi itu kepada pelajar atau kepada teman-teman disabilitas dan lain-lain.
Wah, luar biasa justru pemilih artinya dalam melakukan sosialisasi terhadap teman-teman pemilih atau masyarakat Kota Batam, Kesbangpol pun ikut menggandeng semua Iya, pihak ya Bu ya, iya, iya. untuk ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Luar Iya. biasa. Baik Bu, ini podcast kita hari ini tuh kita bagi dalam 2 sesi Bu. Boleh. Iya, jadi iya. di sesi pertama ini saya akan sampaikan kepada Ibu pertanyaan yang terakhir. Bu, dari berbagai program edukasi politik yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol kepada masyarakat Kota Batam, menurut Ibu program seperti apa Bu yang paling efektif atau yang paling ngena dan terbukti bisa meningkatkan partisipasi warga Batam? Silakan Bu. Kalau dari kondisi 2024 ya, pendekatan kepada anak-anak muda ya, Baik. terutama itu. Dan karena kan memang terbukti juga ya, pemilih terbanyak itu anak-anak Anak muda. muda. Jadi memang kita lebih mengarah ke sana. Maka sasaran kita pada saat sosialisasi itu memang lebih kepada anak SMA dan mahasiswa. Baik. Gitu. Bahkan termasuk narasumbernya pun kita ambil juga narasumber yang anak muda gitu. Oke. Karena kemarin ada sempat si Shirley Mayora. Oke. Itu kan anak muda yang pernah nyalek, tapi Dijadiin belum terpilih. Oke. Ya belum rezeki dia gitu, Iya, tapi dia menjadi motivator juga untuk anak-anak agar anak-anak tidak melepaskan dan tidak meninggalkan haknya untuk melakukan pemilihan di hari H. Gitu. Luar biasa Ibu ya. Bu, kalau kita kembali melihat pengalaman pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu di Kota Batam, pastinya meninggalkan pelajaran yang sangat berharga tentunya Ibu, dan banyak catatan penting yang bisa kita pelajari bersama. Apa Bu evaluasi utama Kesbangpol Kota Batam terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu? Silakan Bu. Iya, baik Pak Thomas. Kita sama-sama tahu di 2024 sebenarnya untuk pilkada, khusus untuk pilkada itu kan menurun dari tahun lalu ya. Pilkada 2001 ya. 2000 ya. 2000 ya. 2000 ya, Iya. pilkada 2000 itu 2020 itu 2020 ya 2020 itu kalau nggak salah kita di posisi 67% ya partisipasi pemilih. Iya. Sementara kemarin di bawah 50. Sebenarnya sebagai Kaban agak sedih juga gitu karena di 2020 itu saya baru menjadi Kaban, kondisi Covid, tapi kita berhasil Benar. gitu karena di 2015 juga sekitar 46 Iya. partisipasi pemilih. Nah di 2020 posisi Covid kita bisa di 67. Betul. Padahal saya itu baru jadi Kaban. Jadi saya merasa agak gagal juga di 2024. Padahal saya sudah berpengalaman di 2020 dalam kondisi Covid. Nah kemarin nggak Covid, tapi kenapa justru turun juga gitu. Baik. Jadi tentu kami berpikir ini kenapa gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih memang yang pertama kemarin cuaca. Betul. Orang hujan malas keluar. Kemudian mungkin ada semacam sikap apatis masyarakat. Kalau dibilang kita kurang sosialisasi, sebenarnya itu kan justru kita ngegas ya. Betul. Semakin banyak KPU, Bawaslu, kemudian Kesbangpol, tapi nyatanya justru menurun. Jadi memang ada penurunan partisipasi itu dikarenakan mungkin, saya nggak berani bilang karena saya tidak melakukan survei faktual juga, mungkin ya sosialisasinya memang tidak sampai kepada anak-anak muda atau anak-anak muda yang harusnya melakukan pemilihan menjadi apatis tadi. Sudahlah gitu, yang sering kita dengar itu siapapun pemimpinnya kita tetap cari makan sendiri. Nah gitu, jadi itu kemudian belum lagi faktor dari tim-tim peserta gitu ya, yang politik uang itu nggak bisa kita tutup ya, ternyata masih gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang menerima itu apakah di H-1 atau di serangan subuh gitu ya. Dan ini kita tidak bisa atasi langsung. Tentu saat itu kita berharap Bawaslu yang berperan gitu kan. Nah, gitu. Tapi itu bukan ranahnya KPU, tapi lebih kepada Bawaslu jika memang ada. Tapi memang ada kan waktu itu. Gitu. Nah itu nggak bisa dipungkiri karena memang semakin kesini demokrasi kita jadi semakin, menurut saya karena saya sudah berapa kali ikut pemilu, semakin menurun kualitasnya karena memang ada orang-orang tertentu yang masih bisa dibayar, mohon maaf, dengan ya mohon maaf
hanya dengan beberapa ratus ribu rupiah gitu kan, itu sudah terpengaruh. Artinya memang pemahaman mereka terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilu kada itu belum tertanam dengan benar. Jadi pikirannya ya udahlah sama aja, toh saya butuh duit hari ini, ya dikasih 200-300 diterima. Itu ada gitu. Nah, jadi itu juga tantangan sebenarnya. Dan kami sebagai lembaga dan sebagai Despilkada ini sudah melaporkan juga. Ada, cuman kan karena memang tertangkap dan tidaknya itu di ranahnya Bawaslu, tentu kita tidak melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Tapi kita mengamati itu ada. Kenapa? Karena memang Kesbangpol juga selain dengan Poldagri, kita juga bekerja sama dengan teman-teman TNI Polri, intelijen di lapangan, dan itu juga adalah mitra Kesbangpol. Jadi memang informasi itu tetap ada. Maka ya kita berharap ke depan itu tidak terjadi lagi. Kita berharap demokrasi Indonesia ini sehat sih harusnya gitu. Nah, semakin hari ini kita semakin susah, penyelenggara juga seperti terikat itu, tapi ya gimana gitu kan. Jadi ya mau tak mau kita jalani saja, dan Kesbangpol yang penting melaksanakan sosialisasi bahwa ini loh yang harus dilakukan, karena hak pilih kita dilindungi oleh undang-undang, Undang-Undang Dasar 45 juga, kemudian Undang-Undang Pemilu. Jadi tugas kami itu sudah kami lakukan. Begitu hasilnya kemarin agak kurang memuaskan, ya saya pikir itu wajar, karena Dasein dengan Dasolen tak pasti sama kan, ya gitu. Jadi ya kita tetap terima sih gitu kan, ya legitimasinya tetap ada. Yang penting hari ini hasil dari pemilu kada kemarin sudah selesai. Tugas kami lagi sebagai ASN, kalau KPU oke deh, nggak ngedukung karena independen pure gitu kan, pegawai instansi vertikal gitu. Tapi kalau kami kan otomatis, kami adalah pegawai negeri, pemerintah kota, sepenuhnya 100% kami tetap mendukung siapapun yang menjadi pimpinan kami hari ini. Hari ini KPU sudah memutuskan, sudah dilantik, sudah jalan, dan kami harus tetap tegak lurus kepada pimpinan kami hari ini. Siap. Gitu. Luar biasa teman pemilih. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya yang juga nggak kalah penting nih Bu. Kalau kita melihat dinamika politik sekarang Bu, apa saja Bu rekomendasi atau langkah strategis yang menurut Ibu perlu dilakukan agar pemilu atau pilkada mendatang bisa berlangsung lebih aman, lebih kondusif, dan partisipasi publiknya juga terus meningkat? Iya, baik Pak Thomas. Kami sudah memulai selain sosialisasi yang memang sudah setiap tahun dilakukan, kemudian hari ini kebetulan Bu Kabid sedang melakukan diklat aja bilang ini ya secara umum ya. Ntar PKA orang nanya lah, PKA apa? Sedang diklat, sebutannya dulu diklat PIM 3. Kemudian beliau sekarang sedang membuat satu aplikasi ringan, sederhana, tetapi ini akan bermanfaat, terutama pembinaan kami terhadap partai politik. Kenapa? Karena peran partai politik ini juga sangat menentukan. Negara memberikan anggaran kepada partai politik dalam bentuk hibah bantuan partai politik setiap tahun, kemudian pertanggungjawaban dan lain-lainnya itu di BPK, kemudian pencairannya di Kesbangpol. Nah, Bu Tuti hari ini buat satu aplikasi, nanti biar beliau saja yang menjelaskan, biar sekalian sosialisasi gitu kan. Nanti kita kasih kesempatan dulu. Iya, jadi semua partai politik menyampaikan semua tugasnya, karena anggaran itu kan 60-40 ya. Jadi 60% itu harus untuk pendidikan politik. Jadi partai politik itu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan partai politik, pendidikan politik kepada konstituennya. Jadi sesungguhnya konstituen tadi yang kurang lebih 58.000 ya, 58.000 itu sebenarnya tanggung jawab partai politik. Kita membantu, tapi partai politik itu bertanggung jawab, karena dia yang harus memberikan pendidikan politik kepada konstituennya. Dan itu dibayar oleh negara per satu suara 12.000, ke depan mungkin 15.000 gitu ya. Dan Batam lumayan angkanya, sebelumnya 1.000, kemudian 3.700, kemudian naik menjadi 9.000 gitu. Jadi salah satu yang terbesar berarti Nasdem dong di Indonesia maksudnya. Oh iya, kira yang tadi Bu. jumlah karena kan dia persuara Pak Adri, persuara sah, dan itu ditandatangani oleh ketua KPU loh. Gitu. Jadi dari suara sah yang ditentukan oleh KPU kemudian dikalikan sekian tadi. Jadi ya
periode yang lalu juga paling besar Nasdem, meskipun kursinya paling banyak itu PDI, tapi jumlah suara kan paling banyak Nasdem periode yang lalu. Tetap yang dapat duit yang paling banyak itu Nasdem. Gitu. Nah tahun ini ya lebih lagi gitu. Jadi ya itu berdasarkan suara sah. Jadi dengan uang tadi hanya 40% mereka boleh untuk dipakai untuk sekretariat. 60 itu untuk murni kepada konstituennya dan masyarakat lain lah gitu. Jadi mereka harus memberikan pendidikan politik itu yang baik dan benar. Nah untuk antisipasi itulah sedikit banyaknya sekecil apapun pasti bermanfaat Bu Tuti buat aplikasi itu. Sehingga pertanggungjawaban mereka bisa dibaca meskipun misalnya pengurusnya LO-nya berganti, tapi itu terus bisa sampai tahun-tahun depan tetap bisa dipakai bahwa tahun lalu misalnya Gerindra pakai ini duitnya untuk ini kelihatan semua. Itu meskipun LO-nya berganti, pengurusnya berganti, tapi laporan itu tetap ada di aplikasinya Bu Tuti. Itu membantu sekali untuk Kesbangpol sehingga kita bisa memetakan juga mana partai politik yang memang melaksanakan pendidikan politik itu dengan baik dan benar. Itu terpantau gitu. Terpantau ya Bu? Terpantau lah dari aplikasinya Bu Tuti ya. Soal aplikasinya beliau aja yang jelasin. Ini menarik sekali. Mungkin Bu Tuti bisa bantu menjelaskan kepada kita semua sekaligus mungkin mensosialisasikan kepada teman pemilih terkait aplikasi yang tadi dibilang sama Bu Kaban. Silakan Bu Tuti. Baik, terima kasih Pak Thomas atas kesempatan yang diberikan. Jadi aplikasi yang sedang kami lakukan ini adalah aplikasi sederhana sih sebenarnya. Namun ini akan membawa perubahan yang mungkin sangat signifikan untuk kami Kesbangpol dan khususnya juga untuk partai politik. Nah di dalam sistem ini kami juga melakukan seperti coaching klinik gitu. Pertanggungjawaban mereka selama ini kan masih banyak kekurangan yang mereka belum paham. Kami lakukan mendatangkan mereka untuk datang ke kantor. Kami berikan pengetahuan ataupun cara bagaimana untuk menggunakan aplikasi dan terus tentunya bagaimana mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang harus mereka SPJ-kan seperti itu. Nah itu diberikan kepada mereka masing-masing, itu gantian datang ke kantor dan alhamdulillah mereka juga responnya sangat baik, alhamdulillah. Dan dengan adanya sistem ini tentunya kita juga seperti yang dikatakan Bu Kaban tadi mempermudah kami mendapatkan informasi tentang pendidikan politik yang mereka lakukan. Iya, ada berapa ratus orang, ada berapa kali dan siapa aja narasumbernya. Di situ semuanya ada. Bisa terpantau melalui aplikasi tadi. Iya. Berarti sangat bermanfaat aplikasinya Bu. Iya. Sudah berjalan berapa lama Bu aplikasi? Ini sebenarnya hanya 1 bulan saja Pak ini. Makanya ini agak kerja keras ini istilahnya untuk kita uji coba juga. Tapi alhamdulillah partai politik semuanya sangat antusias untuk memberi dukungan untuk ini. Dan insya Allah nanti kita juga akan menjumpai ya Bu ya, insya Allah ke ketua partai atau ke ASB masing-masing untuk meminta dukungan kepada mereka. Biasa sekali. Gitu aja. Menarik Bu. Oke. Kasih ya. Ya, mungkin Pak Adri ada yang mau ditanyakan Pak ke Bu Kaban. Oh iya, pertama dari sudut pandang KPU Kota Batam ya, kami menjabatnya kan mulai Juni 2023. Iya. Dan bahkan sebelum menjabat ya waktu itu memang kami menyadari bahwa tantangan penyelenggaraan pemilu khususnya di Batam itu sangat sulit dan berat. Bukan hanya tantangan eksternalnya, tapi tantangan internal dari penyelenggara juga cukup menantang ya, karena punya riwayat banyak dinamika dari periode ke periode yang sebelumnya. Ya betul. Di pemilu dan di pilkada kami menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan tahapan di setiap pemilu dan pilkada ini di Batam khususnya tidak mutlak hanya tanggung jawabnya KPU atau Bawaslu dalam hal ini. Kalau pemilu atau pilkadanya berhasil, maka keberhasilan semua pihak yang terlibat, dan salah satunya kami mendapatkan dukungan yang masif dari Badan Kesbangpol Kota Batam sebagai perwakilan pemerintah daerah ya, baik itu di pemilu dan di pilkada. Nah, alhamdulillah sampai saat ini terlepas dari banyak catatan dan kurangan pelaksanaan,
Siap. Setidak-tidaknya sampai saat ini karena berkat koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Kesbangpol, alhamdulillah KPU Kota Batam tidak mengulangi atau tidak jatuh ke lubang yang sama dengan dinamika-dinamika di periode sebelumnya. Iya. Nah, jadi Bahkan mungkin dinamikanya lebih banyak ya kalau dari tahun 2024 ini. ya memang karena pertama kali kan negara kita melaksanakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Iya. Kemudian juga Batam yang punya karakteristik geografis yang mungkin kalau orang nggak pernah ke Batam atau jarang ke Batam, soalnya Batam ya satu pulau Iya. besar gitu. Padahal kan Masih ada yang lain-lainnya ya hinterland gitu. Itu salah satu yang mungkin tidak disadari oleh banyak pihak begitu. Nah itu kemudian aspek demografisnya, tentu Kesbangpol punya catatan nih berapa paguyuban di Batam. Jadi tantangan sosialnya juga besar di Batam ini. Nah jadi pada kesempatan ini ya kami sangat memberikan apresiasi tentunya kepada pemerintah Kota Batam, khususnya Badan Kesbangpol Kota Batam atas dukungan dan koordinasi serta kerjasamanya yang baik selama ini. Nah sebagai informasi tambahan juga nih untuk teman-teman pemilih, di Pilkada 2024 terakhir DPT kita itu di angka 899.000 begitu. Nah saat ini dengan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang berjalan, prediksi kami di pemilu selanjutnya itu bisa tembus 1 juta itu DPT kita. Artinya kalau pemilu per TPS regulasinya masih maksimal 300, ya kita bisa duga, kita bisa perkirakan berapa TPS, kemudian lebih banyak lagi kan dinamikanya. Nah itu memang menjadi PR kita bersama ke depannya bahwa Batam dengan segala tantangannya tentu membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik tentunya ya. Mungkin itu dari saya, jadi nggak bertanya. Oke. Tapi memberikan beberapa menyampaikan terima kasih ya. Karena memang koordinasi kita selama ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ke depan masih terus seperti itu. siapapun komisionernya. Ya. Dan siapapun kabarnya. Kalau kabitnya mungkin masih tetap ya. Belum tahu juga. Nanti kita tanya Pak Wali. Nanti suatu saat Pak Wali harus jadi narasumber. Oh, iya, benar. Nanti kita wacanakan mungkin untuk Iya. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir kita sebelum nanti kita tutup podcast kita Bu. Bu, untuk memastikan bahwa ormas dan tokoh masyarakat tetap netral dan punya peran yang positif di Kota Batam ini, seperti apa Bu pola komunikasi atau pembinaan Kesbangpol yang sudah dilakukan selama ini terhadap mereka? Ya, baik Pak Thomas, Pak Adri, Bu Tuti, dan seluruh pemirsa. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Kesbangpol itu ada 4 bidang. Kita bicara hanya 1 bidang saat saya duduk dengan KPU, tetapi irisannya ada di bidang lain, baik di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan maupun di bidang ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan. Kenapa? Karena di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan itu ada forum pembauran kebangsaan. Forum pembauran kebangsaan itu membawahi dan mewadahi semua paguyuban yang ada di Kota Batam, yaitu paguyuban tingkat provinsinya. Jadi dari 38 provinsi Indonesia hari ini sudah 27 provinsi yang terdaftar di Kesbangpol paguyuban provinsinya. Itu baru paguyuban provinsi. Nah, paguyuban kabupaten kotanya lebih lagi ratusan gitu ya. Nah, teman, kalau kita akomodir paguyuban kabupaten kota, mungkin pengurus FPK-nya ratusan. Maka kita sederhanakan sehingga paguyuban di Kota Batam yang masuk ke dalam kepengurusan FPK adalah paguyuban tingkat provinsi. Nah, itu forum pembauran kebangsaan. Kemudian di bidang ketahanan ada ormas di situ. Ada LSM dan ormas. Jadi semua ormas di Kota Batam yang sudah berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, tapi melaporkan keberadaannya kepada pemerintah kota dalam hal ini Kesbangpol, itu tetap kita libatkan. Termasuk di situ ada FKUB. Nah di kerukunan umat beragama, alhamdulillah FKUB kita hari ini sudah 2 periode dipimpin oleh Profesor Habibullah Wibisono, Wakil Rektor Unimba. Itu juga kita berdayakan. Jadi FPK, FKUB, dan di bidang kewaspadaan nasional ada namanya FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Itu adalah mata dan telinganya Kaban Kesbangpol di kecamatan dan kota gitu. Nah,
peran beliau-beliau baik di forum pemohonan kebangsaan, kemudian di forum kerukunan umat beragama, ormasnya, LSM-nya, kemudian FKDM-nya, ini memang kita libatkan secara aktif. Karena kalau dihitung orang Kesbangpol berapa orang sih? Gitu. Untuk menjangkau 12 kecamatan, 64 kelurahan ini, kami butuh teman-teman di forum-forum itu secara resmi karena beliau-beliau dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi bukan dibentuk asal-asalan gitu ya. Nah, tapi yang forum-forum itu dibentuk. Kemudian yang ormas sendiri, kita melakukan 1 tahun itu 3 kali pembinaan terhadap ormas, termasuk melakukan dialog terhadap ormas. Maka disitulah kita masukkan, termasuk sosialisasi kepada ormas perempuan, ormas pemuda, itu dilakukan oleh Bu Tuti. Jadi sosialisasi pendidikan politik itu kita berikan kepada semua ormas itu dengan catatan ormasnya terlapor, kemudian terdaftar di Kumham maupun di Kemendagri. Karena ormas itu kan ada 2 ya, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Nah, sepanjang dia melaporkan keberadaannya, ada tanda daftarnya, itu pasti akan kita libatkan. Jadi kita minta itu memang beliau-beliau kan banyak kan yang pendatang ya Pak Thomas ya, karena kita kan kemarin Pak Udin Pelor keberatan sih dibilang pendatang. Ini orang Batam yang berasal dari daerah lain gitu. Orang Batam yang berasal dari daerah lain di luar Batam. Ini saya secara pribadi dan secara kelembagaan kami selalu mengingatkan bahwa Batam ini rumah kita. Jadi baik tidaknya Batam ini itu tergantung kita semua, baik paguyuban, ormas maupun forum-forum tadi gitu. Kenapa? Karena memang ya inilah rumah kita, tempat kita mencari makan, tempat kita airnya kita minum, maka di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Jadi peran mereka lah yang kita minta. Sehingga kalau ada riak-riak sedikit, kalau misalnya antar suku riak-riak sedikit, seperti kemarin ada sedikit ya tentang saudara kita yang di LSM yang dari mana itu ya, aku dari Maluku atau apa, agak selisih pendapat dengan Pak Suherman gitu kan. Nah itu saya minta paguyubannya saja menyelesaikan. Dan termasuk LAM gitu ya. LAM hari ini sudah berfungsi memang sebagai payung negeri, alhamdulillah di bawah pemimpinan Datuk Raja Muhammad Amin. Ini sudah merangkul semua paguyuban dan ormas. Jadi selain Kesbangpol sekarang ini ada LAM yang jaga-jaga ormas juga ini. Kalian macam-macam gitu kan istilah ininya. Ayo kita sama-sama gitu, karena ini kampung kita bersama gitu. Jadi menjaga itu gampang-gampang susah sih Pak Thomas. Gampang-gampang susah. Lebih gampang duduk sama KPU, ini regulasinya jelas ABCD gitu lah. Kalau ormas kan susah ya. Dari karena heterogen semua bikin ormas apa saja. Kebetulan undang-undang ormas membolehkan. Kemarin bicara dengan Pak Asdep Kementerian Polkam, beliau bilang petir yang lagi ramai sudah dibekukan, lalu dia bikin petar gitu kan. Karena di undang-undang ormas boleh selisih 1 huruf aja itu dikeluarin ahunya gitu kan. Kita di lapangan yang susah gitu. Kalau di KPU kan udah jelas nih, undang-undang 17 sudah ini aja plok gitu kan. Nah, tapi kalau di ormas memang kelemahannya di situ, sehingga kita memang harus melakukan pendekatan yang ya tarik ulur lah. Karena kalau terlalu kita tarik, terlalu keras, mereka juga yang marah. Terlalu kita lepas, mereka juga agak seperti ngedikte kita gitu. Nah itu kita nggak mau. Jadi alhamdulillah memang Batam sudah kondusif, dan 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Jakarta Pak Thomas. Batam satu-satunya kota di Provinsi Kepulauan Riau dari 7 kabupaten kota yang menerima piagam penghargaan Indeks Harmoni Indonesia. Luar biasa. Dan itu hasil kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik gitu. Jadi itu adalah capaian yang luar biasa karena seluruh Indonesia dari hampir 400 kabupaten kota itu yang dapat hanya 119. Termasuk salah satunya Pak. Dan dari 119 itu Batam masuk 10 besar. Wah, luar biasa. Itu dia. Saya juga nggak duga loh gitu, karena kami murni kerja aja gitu. Ternyata di survei yang dilakukan oleh Wellbeing Institute, jadi independen, non pemerintah yang melakukan survei. Iya. Jadi memang ini digandeng oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pak Dirjen kemarin bilang dia nggak tahu menang ini siapa yang menang karena mereka turun langsung dan menyebar survei sendiri. Jadi alhamdulillah yang masuk dalam 119 itu penerima piagam itu surveyornya minimal 1.250 orang. Jadi ditanyain apa segala macam, dan saya nggak tahu itu malah. Dan tiba-tiba dapat surat dapat indeks harmoni gitu. Sampai sana ternyata kita masuk 10 besar, alhamdulillah. Biasa. Jadi
intinya juga Pak Thomas, Iya. ini adalah keberhasilan kita sama-sama, keberhasilan KPU juga dalam pilkada. Kemudian tentu ini memudahkan dan membuat Batam menjadi dipercaya oleh investor ya. Iya. Artinya kalau indeks harmoninya tinggi, berarti kita harmonis nih gitu. Iya. Berarti nggak usah khawatir dong investor Aman. yuk ke sini Iya. gitu. Itu satu. Kemudian sedang terjadi hari ini adalah indeks kewaspadaan nasional. Oke. Seingat saya sudah dimulai ya, Dik, ya minggu kemarin. Nah, ini tentang kewaspadaan. Ya, saya juga nggak tahu ini dibuat survei oleh siapa, Oke. tetapi kita tetap meminta teman-teman yang tadi, forum-forum tadi, ormas, paguyuban, ya kalau dapat isilah gitu, kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa gitu. Dan kita tidak pernah intervensi bahwa isinya harus bagus, Bang Pol. Saya selalu sampaikan apa adanya saja. Bahkan kalau di situ kalian bilang kabannya jelek, bikin aja gitu, saya bilang gitu. Jadi itu, dan alhamdulillah itu kita dapatkan, tentu berkat kita semua. Saya nggak tahu apakah orang KPU juga dapat gitu kan, karena di luar kami kan gitu, mana tahu dapat ya. Wallahualam. Terima kasih tentunya gitu. Saya harus buka Dia dapat punya lebih dari KPK. SPI ya. SPI ya, SPI ya dapat. Ya biasanya gitu-gitu dapat dari SPI, bukan dari Kesbangpol gitu. Iya. Dan kalaupun dapat tentu yang namanya survei begitu kan tentu harus dirahasiakan. Iya. Karena kami juga nggak tahu siapa yang dapat. Gitu. Alhamdulillah sih gitu. Luar biasa. Jadi intinya kami tetap kerja. Kami kerjakan tusi kami, persoalan hasil kita tidak terlalu ini, kecuali pilkada tadi, kita bicara pilkada tadi memang agak sedikit sedih gitu, karena 2 periode pelaksanaan pilkada dari periode 2015, 2020, 2024 kok jadi 2024 turun lagi mendekati 2015 gitu kan. Jadi itu agak sedih juga karena saya kabarnya gitu. Iya. Tapi ya ini kita jadikan evaluasi bersama Iya. mungkin bagaimana agar di 2029 KPU apakah komisionernya masih sekarang atau tidak itu terserah. Iya. Itu ketentuan Allah, itu takdir. Tapi yang paling tidak ada catatan, ada blueprint dari KPU bahwa hari ini yang terjadi sama dengan Kesbangpol. Kalau misalnya kita sandingkan ini dari versi Kesbangpol, misalnya ini dari KPU, nanti ini kita ramu kembali untuk apa yang akan kita lakukan di 2019 agar partisipasi pemilih itu bisa naik gitu. Itu mungkin Pak Tom. Sangat luar biasa, Bu. Sangat inspiratif ya apa yang sudah Ibu Kaban sampaikan. Baik Bu, sebelum kita tutup podcastnya hari ini, mungkin Ibu bisa kasih pesan-pesan inspiratif, Bu, buat teman-teman pemilih kita di Kota Batam, khususnya buat anak-anak muda nih, Bu. Ya, baik teman-teman pemilih, terutama adik-adik, penerus dan pelurus, gitu ya. Kalau penerus nanti kalau kami udah salah diterusin salahnya, jadi harus penerus dan pelurus, luar biasa. gitu. Untuk di 2029 tentunya, Iya. mari sama-sama gunakan hak pilih dengan baik, kemudian cari literasi yang benar, jangan percaya berita hoax, cari betul informasi yang detail, kemudian tentukan, karena tanpa kita maka Batam ini juga tidak akan bisa jalan kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita. Hak pilih kita masing-masing pribadi yang sudah memiliki persyaratan yang terpenuhi itu dilindungi undang-undang, sehingga tidak perlu khawatir adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA yang hari ini kelas 1 yang nanti di 2029 memilih, itu jangan ragu. Iya. Dan jangan ada sikap apatis, sudahlah gitu. Jadi tidak bisa, karena negara kita menganut demokrasi Pancasila. Yang melakukan adalah kita sebagai rakyat, kemudian yang melaksanakan juga dari rakyat, dan hasilnya juga akan untuk kita. Sehingga apapun hasilnya nanti, kita tidak boleh menyesali, Iya. karena memang itu yang kita pilih gitu. Mungkin itu, tetap semangat belajarnya. Tiba saatnya sudah mempunyai hak pilih, lakukan itu, gunakan itu, karena tidak semua orang saat itu punya hak pilih gitu. Wah, Oke. sangat luar biasa. Kita kasih plus dulu Ya. buat Ibu Kaban yang sangat Sama-sama. luar biasa menginspirasi kita semua. Baik teman pemilih, kita sudah sampai di akhir perbincangan hari ini. Banyak sekali wawasan nih yang kita dapatkan dari Ibu Ria Mamanurung, Kaban Kesbangpol Kota Batam, tentang bagaimana menjaga iklim politik di Kota Batam agar tetap aman, damai, dan penuh partisipasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami dari KP Kota Batam kepada Ibu Ria Mamanurung atas waktu dan pandangan yang sangat berharga buat kita semua. Semoga apa yang dibahas kali ini teman pemilih bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk terus mendukung proses demokrasi yang sehat dan
berkualitas di Kota Batam tentunya. Terima kasih juga buat Ibu Tuti yang sudah mendampingi Ibu dan juga Pak Adri yang sudah hadir di tempat ini. Baik teman pemilih, kami pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Tetap cerdas, tetap kritis, dan tetap menjadi bagian penting dari demokrasi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.